terlebih dahulu. Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali melalui UPTD Diklat Koperasi UMKM menyelenggarakan Diklat Keterampilan Kreasi Rajut Angkatan 1 bagi penyandang disabilitas. Diklat dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Iwayan Eka Dina, dan diikuti oleh 36 peserta, bertempat di Yayasan Bunga Bali, Jalan Profesor IB Mantra, Denpasar. Iwayan Eka Dina mengatakan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali sebagai fasilitator ingin memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan dan latihan untuk peningkatan keterampilan. Kita punya program menyasar sasaran pelatihan BINTEK ini terutama di keterampilan kreasi rajut, kita sasar disabilitas. Karena kita selaku fasilitator dalam hal ini sebagai pemerintah tidak bisa hanya sebagian-sebagian, tapi disabilitas juga punya hak. Nah, kenapa? Karena punya kemampuan juga, jiwa berusaha termasuk jiwa untuk usaha dia ada. Makanya potensi yang terpendam itu, bakat yang dimiliki dalam hal khususnya rajut ini kita bina menjadi BINTEK dan pelatihan ini, keterampilan kreasi rajut. Lebih lanjut dijelaskan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali tidak hanya sekedar memberikan pelatihan saja, tetapi juga memberikan dukungan dari hulu hingga hilir. Kita tidak hanya sekedar memberikan BINTEK atau bimbingan teknis keterampilan ini, tetapi kita garap juga dari hulu sampai ke hilirnya. Kalau di hilirnya ya tentu di pemasaran. Nah, nanti setelah BINTEK menghasilkan kreasi rajut, punya keterampilan dan merupakan suatu produk, kita pemerintah Dinas Koperasi akan memfasilitasi dari segi pemasarannya, baik secara konvensional maupun secara digital. Kita fasilitasi dan semuanya kembali lagi kepada kawan-kawan kita yang disabilitas yang memiliki produk rajut itu sendiri. Dalam kesempatan tersebut, Kades Wayan Eka Dina juga memberikan semangat dan dukungan kepada penyandang disabilitas untuk terus berkarya dan berusaha. Semangatlah adik-adik, kawan-kawan disabilitas, karena kita merupakan harus mewujudkan suatu impian kita. Kekurangan bukan suatu alasan, tapi jiwa, kemampuan, semangat adalah yang utama. Ayo berkarya melalui keterampilan rajut kreasi, kita bisa dan kita mampu untuk menghidupi dan bermandiri di dalam berwirausaha. Yang penting semangat berjuang dan semangat untuk berusaha menjadi wirausaha khusus disabilitas. Kegiatan Diklat dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 18 sampai 22 Juni 2024. Pada Diklat ini, para peserta diajarkan tentang materi dasar pengenalan alat kreasi rajut, mengenal jenis tusukan dasar, teknik dasar kreasi rajut, hingga membuat berbagai produk rajut seperti taplak meja, tatakan gelas, dan gantungan kunci. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Iketut Meniarte, mengharapkan melalui pelatihan keterampilan kreasi rajut, para penyandang disabilitas memiliki keterampilan untuk menghasilkan produk-produk kreasi rajut yang bernilai seni dan bisa diterima oleh pasar, sehingga mereka memperoleh penghasilan. Harapannya mereka walaupun disabilitas tetapi tetap produktif, memiliki keterampilan untuk menghasilkan produk-produk kreasi rajut yang bernilai seni dan juga bisa diterima oleh pasar, sehingga mereka bisa juga mendapatkan penghasilan ataupun pendapatan. Nah, di sini memang sangat penting peran serta dari pemerintah, salah satunya dari kami di UPTD Diklat Koperasi UMKM, karena tugas pokok kita adalah memberikan pelatihan-pelatihan, tapi pelatihannya tentu yang terbaik, yang menyesuaikan dengan kondisi pasar. Jadi saat ini memang kita pelatihannya sangat beragam, dan salah satunya juga Bapak Ibu yang disabilitas kita harus berikan kesempatan agar mereka juga tetap produktif. Jadi selama ini mungkin lebih banyak orang berfokus bantuan itu berupa dana ataupun barang, tetapi kita sekarang fokuskan berupa pelatihan. Ibaratnya kita memberikan kail atau pancing sehingga mereka bisa setiap hari nanti memperoleh pendapatan. Ketut Meniarte yang juga menjabat sebagai PLT Kepala UPTD Diklat Koperasi UMKM Provinsi Bali mengatakan,
Selain melaksanakan pelatihan keterampilan, pihaknya juga berencana untuk membuatkan ekosistem dan turut mendorong pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan. Dan kami juga berkomitmen sesuai juga dengan arahan Pak Kadis Koperasi UKM Provinsi Bali. Selain kita berikan pelatihan, kami juga berencana untuk membuatkan ekosistem dan juga turut mendorong pasar dari produk-produk yang akan dihasilkan. Nah, kami juga sudah memiliki inkubator bisnis pemerintah Provinsi Bali, yaitu Bali Entrepreneur Collaborator, dan kita juga berencana kita akan pilih yang berpotensi, kita akan jadikan tenan di dalam inkubator bisnis itu, sehingga kita berikan inkubasi, kita dampingi, kita berikan pelatihan, kita pertemukan dengan orang yang tepat, pelatih-pelatih yang tepat, pendamping yang tepat, dan juga nanti kita lakukan business matching, tentu menyesuaikan juga dengan kebutuhan dan juga produk yang dilakukan, apa yang dihasilkan. Karena kami yakin produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu disabilitas ini tentu memiliki nilai yang unik, memiliki nilai yang berbeda dengan produk pada umumnya. Nah, oleh karena itu kami juga ke depan di dalam kegiatan inkubasi bisnis tersebut akan kita jadikan tenan dan kita berupaya mencarikan pengusaha ataupun orang-orang yang tepat sehingga mereka memiliki kepedulian ataupun memberikan apresiasi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dari penyandang disabilitas. Sekretaris Yayasan Bunga Bali, Inyoman Dana, sangat berterima kasih kepada Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali karena dalam rangka HUT ke-66 Provinsi Bali telah mengadakan pelatihan kreasi rajut bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bunga Bali. Pelatihan peningkatan kapasitas seperti ini sangat penting sekali untuk para penyandang disabilitas. Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Bali dalam rangka ulang tahun Provinsi Bali yang ke-66 mengadakan pelatihan kreasi rajut di Yayasan Bunga Bali. Kami terima kasih sekali karena kesempatan untuk pelatihan peningkatan kapasitas ini memang kami sangat pentingkan untuk pemberdayaan teman-teman adik-adik kita penyandang disabilitas. Kalau mereka sudah berdaya, mereka punya kemampuan, otomatis mereka sudah akan mampu pun tidak, ya secara ekonomi bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Nah, dari sisi fisik memang mereka penyandang disabilitas, tapi sisi kemampuan imajinasi, kemampuan teknis mereka bersama dengan kita. Itulah kami sangat berharap kepada dinas-dinas yang lain juga partisipasinya untuk meningkatkan pemberdayaan mereka melalui pelatihan-pelatihan seperti ini. Nah, mudah-mudahan ke depannya misalnya mereka mengadakan pelatihan, diarahkan terus bagaimana caranya memasarkan hasil pelatihan itu supaya sudah menjadi produk yang bisa menghasilkan uang secara ekonomi sehingga taraf hidup mereka akan lebih meningkat daripada sebelumnya. Dari Dinas Koperasi dan UKM memang kami sangat berharap kepada Pak Kadis supaya paling tidak program-program seperti ini tetap ditingkatkan. Kalaupun memang tidak hanya di Bunga Bali, tempat-tempat di pengumpul disabilitas lain pun memang memerlukan pelaksanaan peningkatan kapasitas ini. Dan kami bersyukur hari ini Pak Kadis punya perhatian kepada teman-teman dan adik-adik kita yang penyandang disabilitas diberikan pelatihan peningkatan kapasitas teknik rajut secara profesional. Nanti dia akan dengan hasil itu mereka pastikan mereka, dan dari Bapak Kadis pun kami berharap tetap bisa membantu memasarkan produk yang mereka akan hasilkan. Yayasan Bunga Bali yang telah berdiri sejak tahun 2000 lalu hingga saat ini telah melatih dan menghasilkan sebanyak 8.000 lebih pengrajin UMKM. Berbagai produk kerajinan telah dihasilkan oleh para penyandang disabilitas, di antaranya lukisan, ukiran kayu, pembuatan dupa, serta berbagai jenis kerajinan tangan seperti tas dan gantungan kunci termasuk produk fashion. Kalau yang sudah kami lakukan, berbagai jenis keterampilan yang sudah berjalan sejak kami berdiri tahun 2000 yang lalu, jumlahnya mungkin kurang lebih sudah hampir 8.000-an perajin UMKM yang sudah kita hasil latih di sini. Rata-rata mereka sudah kembali ke rumahnya secara produktif, mereka bisa menghasilkan produk-produk yang bersifat UMKM, dan itu sebetulnya secara pemasaran itu yang kami memang masih perlu dibantu untuk masalah produk mereka. Dan dari jenis keterampilan itu memang yang paling utama, misalnya mereka berkelompok-kelompok, mereka ada yang lukis, ada yang penari, ada yang kerajin keterampilan tangan, ada juga ngukir kayu, ada keterampilan komputer, dan ada keterampilan menjahit. Itu mereka sudah kuasai secara teknik, secara manajemen pemasaran memang perlu mereka terus dibantu. Kami berharap memang
Pak Kades Koperasi UMKM Provinsi Bali akan tetap bisa menjembatani adik-adik anak-anak kita sudah mereka punya keterampilan, punya hasil yang mereka harapkan bisa menjalin secara ekonomi, bisa tumbuh kembang mereka secara ekonomi sehingga kehidupan mereka akan lebih meningkat.